Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa terbaik untuk sahabat bangsa olahraga dimanapun berada. Arema FC yang mengalami kekalahan 4 kali beruntun, Marcos Santos pun meminta maaf lagi ke Aremania. Juga menyampaikan alasan kekalahan tersebut dan pelatih Persija Jakarta Mauricio Sosa yang kecewa atas terjadinya insiden di penghujung laga. Pelatih Persija Jakarta Mauricio Sosa buka suara terkait insiden panas yang terjadi di akhir pertandingan melawan Arema FC pada pekan ke-12 Super League 2025-2026. Meski Persija berhasil meraih kemenangan 2-1, ia menyesalkan dan kecewa adanya kericuhan antar pemain dan ofisial yang mencoreng jalannya laga. Pertandingan yang digelar di Stadion Kanjuruhan pada kemarin 8 November 2025 sebenarnya berjalan menarik dan penuh tensi tinggi. Sejak awal seperti diprediksi bahwa pertandingan akan berlangsung panas. Persija tampil agresif dan sukses membalikan keadaan setelah sempat tertinggal di babak pertama. Namun, momen panas di penghujung laga membuat suasana berubah tegang. Beberapa pemain dari kedua tim terlihat saling dorong hingga memancing perhatian wasit dan ofisial pertandingan. Menanggapi hal itu, Mauricio Sosa menegaskan bahwa kejadian tersebut bukan hal yang seharusnya terjadi di dunia sepak bola profesional. Ia berharap semua pihak bisa menahan emosi dan menghormati nilai-nilai sportivitas. Terkait kejadian di akhir pertandingan, saya ingin menegaskan bahwa itu bukan hal yang ingin kita lihat dalam sepak bola. Ia menilai bahwa sepak bola seharusnya menjadi ajang untuk menunjukkan kemampuan, bukan tempat melampiaskan emosi. Sosa juga mengingatkan bahwa atmosfer panas memang wajar terjadi dalam laga besar, namun harus tetap dikendalikan. Profesionalisme dan kedewasaan adalah hal penting bagi setiap pemain di kompetisi sekelas Super League. Ia ingin membuat atau semua pemain memahami bahwa hasil pertandingan seharusnya ditentukan oleh kualitas permainan, bukan pertikaian. Pernyataan itu pun menjadi peringatan atau sengatan agar tidak ada lagi aksi serupa yang mencederai semangat fair play. Sepak bola harus diselesaikan di dalam lapangan, bukan dengan perkelahian. Siapapun yang ingin bertarung, tempatnya bukan di sini, bukan di lapangan ini. Ia menilai semangat juang pemainnya luar biasa, namun tetap menekankan pentingnya menjaga ketenangan di situasi panas. Ia menilai bahwa pertandingan seharusnya menjadi tempat untuk menampilkan kerja keras dan taktik, bukan ada atau adu emosi. Saya pribadi tidak ingin berada dalam situasi seperti itu. Semua hal seharusnya bisa diselesaikan lewat permainan, bukan dengan emosi. Ia pun mengambil pelajaran berharga agar seluruh pemain dan tim bisa lebih dewasa dalam menghadapi tekanan pertandingan. Dalam insiden tersebut, meskipun berlangsung panas antar pemain dan ofisial di bench atau di sisi lapangan, namun di sisi tribun antara Jackmania dan Aremania justru tetap dalam situasi yang baik. Bahkan kedua supporter tersebut menyoraki insiden yang terjadi di pinggir lapangan antara ofisial dan juga pemain. Jackmania dan Aremania justru bersatu dan menikmati pertandingan yang berlangsung tersebut hingga akhir pertandingan. Di sisi lain, pelatih Arema FC Marcos Santos pun meminta maaf kembali atas kegagalan Arema FC. Hasil minor itu menjadi kekalahan keempat beruntun Arema FC di kandang sendiri. Pelatih Marcos Santos beralasan hasil yang kurang baik ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Satu di antaranya ialah faktor kelelahan yang dialami oleh para pemain. Setelah pulang dari Padang pada pekan lalu, menurut pelatih asal Brasil itu, jarak yang jauh membuat pemain Arema FC banyak mengalami kelelahan dan ada yang mengalami cedera ringan. Pertandingan ini cukup sulit. Waktu kami kembali dari Padang, banyak pemain yang tidak 100% fit.
Jadi cukup menyulitkan kami dalam pertandingan ini. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Kanjuruhan itu, Singoedan sempat unggul 1-0 melalui Valdesi Morera di babak pertama. Kemudian Persija Jakarta membalas 2 gol di awal babak kedua melalui Excel Timothy. Skor 1-2 pun menjadi skor akhir pertandingan yang berlangsung di tengah guyuran hujan tersebut. Banyak pemain kami yang kena flu setelah pulang dari Padang. Tentu saja hasil ini cukup mengecewakan bagi kami. Atas kekalahan itu, ia pun menegaskan dan meminta maaf kepada Aremania telah kembali gagal mengamankan 3 poin di rumah sendiri. Ia berupaya untuk kembali mengangkat performa Arema FC agar lebih baik di pertandingan selanjutnya. Ditegaskannya, saya meminta maaf kepada Aremania. Terima kasih sudah datang ke stadion. Kerja keras kami semua dalam pertandingan ini untuk Aremania. Atas kekalahan ini, Arema FC merosot 2 peringkat ke posisi 9 klasemen sementara Super League 2025-2026. Begitu kiranya sedikit informasi yang bisa kami sampaikan. Kita akan lihat performa Arema FC di pertandingan-pertandingan selanjutnya, apalagi akan menatap laga away klasik atau derby klasik Jawa Timur antara Arema FC menghadapi Persebaya pada tanggal 22 November nanti. Semoga bermanfaat informasi yang kami sampaikan dan tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keikhlasan teman-teman menyaksikan video-video kami dan juga mensubscribe channel kami. Semoga menjadi amal. Sampai berjumpa pada video kami selanjutnya.